Halo, selamat bergabung di podcast pertama Indo Kiwi Talks. Saya Dice dan teman saya. Saya Endah. Oke, obrolan kali ini akan dimulai dengan perkenalan dari kami. Endah, boleh perkenalkan diri dulu, nama dan sekarang tinggal di mana? Nama saya Endah. Sekarang saya tinggal di Christchurch, New Zealand. Satu kota sama kamu, Ci. Betul-betul. Kegiatan sehari-hari apa nih, Endah? Kegiatan sehari-hari, saya kerja full time di salah satu kantor akuntan publik di sini, di Christchurch. Dulu ambil kuliah jurusan akuntansi? Iya, betul. Oke. Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi ya. Tuh. Oke. Sekarang gantian, Cak. Kamu Ya, perkenalkan diri. Nama, boleh. tinggal di mana. Nah, Boleh. Nama saya Dice, tapi teman-teman Kiwi biasa manggil Di. Saya juga sama seperti kamu, tinggal di Christchurch, New Zealand. kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya bekerja full time di perusahaan International Courier di Hmm, bagian sales. nice. Marketing ya berarti? Ya, sales marketing, ya. Dulu kuliah marketing, manajemen marketing? Ya, dulu ambil ekonomi manajemen. Kamu ekonomi akuntansi kan? Iya. Saya ambil ekonomi manajemen dia, jadi ada belajar tentang sales dan juga marketing. Iya, marketing ya. Nice. So, kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Yang lagi cukup booming di Indonesia terkait dengan fenomena Crazy Rich. Yang Oh, kita tahu lah ya, apa namanya, ada beberapa pelaku yang sedang dalam proses penyelidikan seperti itu. Nah, Crazy Rich ini, para pelaku ini, mereka mengklaim mendapatkan kekayaannya dari dunia trading, ya kan? Padahal sebenarnya kita tahu bahwa bukan dari trading, itu dari binary option. Saya tahu nih kamu punya pengalaman di trading saham. Kira-kira bisa nggak sih share ke teman-teman yang dengerin podcast kita nih, apa sih trading itu? Kemudian jenis-jenisnya apa aja? Terus tips yang harus diperhatikan agar kita tidak salah pilih trading abal-abal. ya, nice question. Banyak Ya, ya? iya diborong. Ya, sebelum menjawab pertanyaanmu, aku mesti pertegas dulu ya, atau Mhm, disclaimer. mhm, Aku bukan professional trader, mhm, aku lebih ke retail trader mandiri. Ya. mhm, mhm. Jadi di sini aku cuma sharing opini ya, Oke, dan ya, opini itu kan sifatnya subjektif ya. ya, oke, Nah, tadi ya, kamu tanya macam-macam trading di instrumen keuangan ya. Itu betul. banyak macamnya, tapi biasanya yang umum dikenal oleh trader-trader kayak aku ini ya yang Mhm, saham, mhm, obligasi, forex, mhm. terus komoditi, contohnya kayak emas, perak gitu ya. Forex itu yang mata uang asing ya? Iya, betul, Ya, forex, foreign exchange ya. mhm. Nah, aku trading ini awalnya cuma karena hobi, Cak, ya. Oke, Jadi ya di sela-sela waktu istirahat siang, kadang-kadang aku tuh suka perhatiin, eee, pergerakan di stock market itu, Cak. Jadi right. kalau aku lihat ada saham-saham yang punya potensi harganya naik, aku beli saat harganya rendah. Right. Begitu harganya mulai naik gitu ya, Mhm, mhm, dan udah hampir mau turun lagi, aku jual gitu. mhm, mhm. Memang ada beberapa saham yang aku beli untuk aku simpen lama, aku invest gitu ya. Karena Oke. kalau aku lihat, fundamental perusahaannya bagus, laporan Mhm, keuangannya bagus gitu ya, mhm, mhm. potensi ke depannya bagus, itu aku simpan lama lah untuk 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kamu cuman keep aja ya, nggak kamu jual Jual atau beli. apapun? Ya, ya, oke, Mhm. ya, ya, Kalau ya. yang seperti itu karakternya aku keep. Tapi Hmm. memang ada saham-saham yang kalau kamu lihat grafiknya nih, Cak, Mhm, itu naik mhm. turun, Cak, gitu ya. Right. Nah, karena naik turun ini aku manfaatin buat trading, aku jual, aku beli gitu ya. Jadi aku Hmm. beli saat harganya masih rendah, begitu harganya udah mulai tinggi gitu ya, Ya. jual gitu. Dan terus begitu. Hmm. Nah, itu yang namanya trading saham. Hmm. Hmm. Kembali ke kasus yang lagi ramai di Indonesia nih, Cak, Ya. itu kan binary option ya. Mhm, betul, betul. Aku sih nggak trading di situ. Mhm. Jadi waktu kita mau ngomongin ini nih, Cak, aku harus riset dulu nih.
Ngapain di binary option gitu ya. Sama-sama belajar kita. Iya benar. Karena aku sempat nanya suamiku juga, jawabannya gini, oh you don't want that, Ya. you're not touching that, Ya. that's dangerous. Dia bilang gitu. Jadi dari informasi yang aku dapat nih, Ca, di binary option itu, Ya. yang namanya trader dihadapkan pada dua pilihan untuk menebak, Ca, menebak suatu harga Ya. itu bakal naik atau turun gitu. Nah, Ah, harga yang ditebak tuh bisa macam-macam, ada cryptocurrency, ada forex, ada saham, atau mungkin juga ada komoditi. Yang oke. pasti mereka hanya disuruh menebak gitu ya. Oke. Nah, kalau tebakan mereka benar, mungkin mereka dapat keuntungan 70 atau 80% mungkin ya. Iya. Yang pasti mungkin besar lah, menggiurkan. Nah, kalau salah, uang mereka hilang. Itu yang aku tahu. Jadi Berarti menurutmu ini jadi bukan kalau hanya tebak-menebak? kayak ini ya, ini sebenarnya lebih ke arah kayak apa, permainan kayak apa ya, Tebak-tebakan judi ya, ya? tebak-tebakan. Iya, Nah, tebak-tebakan. Iya kan? iya. Ya kan kalau kayak kamu nih yang trading saham ya, itu kan Mm-mm. kamu ngelihat kan naik turun dan itu naik turunnya itu memang berdasarkan market, iya kan? Betul. Kalau ini kan Supply and demand. iya, iya. Kalau ini kan yang binary option itu ya istilahnya gini, misalnya saya nebak ini pasti akan turun, padahal belum tentu turun, betul kan? Betul, ya, Ya. ya betul. Kalau So yang you got the trading idea. kalau yang kenaikan trading saham market itu emang bisa dianalisis kan? Betul. Karena kamu bisa lihat volume perdagangannya. Iya. Kalau ini Kalau benar-benar supply sama demand sekali itu kan enggak ya? mempengaruhi harga. Betul. Right, oke. So, Ya, benar-benar different dong ya. iya. Makanya aku nggak habis pikir kok ini bisa disebut trading gitu ya. Nah, itu dia, itu dia. Makanya ya mungkin kali biar banyak yang tertarik kali ya. Jadi dengan di cover bahwa itu adalah trading gitu. Padahal sebenarnya Ya, kalau kita lihat lebih dalam lagi itu bukan trading gitu loh. bukan trading, Iya, exactly. iya. Kayak aku contohnya trading saham gitu ya, Cek. Iya, Saat aku beli, aku dapat saham. betul. Saat sahamku jual, aku dapat uang. Betul. Jadi di situ kan ada pertukaran ya, ada Betul. yang diperdagangkan, ada yang Betul. diperjualbelikan. Dalam Betul. hal ini saham, benar nggak? Betul, betul banget, betul banget. Ya, kalau ini kan istilahnya nggak ada gitu kan istilahnya. Hmm. Cuman oke, orang-orang menebak segini. Kalau dapat ya mereka dapat uang, tapi ya udah itu doang kan, nggak Tapi ada kalau salah nebak, uangnya salah hilang, nebak Cak. ya, iya, iya, Itu kan iya. risiko tinggi banget ya. Nah, makanya, Cak, praktek binari ini, ya, aku bilang praktek ya, bukan Iya, trading. iya. Praktek binari ini di beberapa negara memang dilarang, Cak. Karena itu dianggap sebagai salah satu bentuk perjudian. Iya, Gitu. jelas lah, sangat-sangat jelas kan. Udah orang istilahnya nggak, pertama saat yang satu nih nggak ada yang produk yang diperdagangkan yang tadi kan. Terus kedua dengan caranya saja dengan menebak itu udah cukup menjelaskan kan bahwa ya it's not really pure trading gitu, it's totally different. Ya, kalau sekedar nebak ya, bahkan seorang profesional trader pun mungkin akan mengalami kesulitan, Cak. Pastilah, Iya. iya. Mungkin yang cuman Nah, yang punya ini kali ya, six sense ya. nah, Yang ya, menang. Iya, iya, ya. interesting. Ya. Nah, Nah, makanya di Indonesia sendiri ya, Cak, menurut Undang-Undang Perdagangan Komoditi, binari juga sebenarnya dilarang. nah, ya ini menarik nih. Ya seperti yang kamu bilang nih, Anda. Kan memang binary option ini dilarang. Tapi kok masih ada yang bisa kejebak ya? Itu juga yang aku nggak habis pikir. Ya, tapi Iya. pasti kalau kita tanya masing-masing orang, jawabannya beda-beda ya, Cak. Mungkin ada yang merasa mereka punya tabungan banyak di bank, bunganya nggak seberapa. Ingat kan, bunga Ya, sempat rendah banget kan? iya betul. Juga kan? Makanya aset-aset lain jadi harganya naik karena suku bunga sangat rendah. Oke. Nah, terus apa namanya? Mungkin juga karena apalagi ya zaman sekarang ya, terutama untuk para milenial gitu kan, mereka banyak bermain di sosial media ya. Nah, terus para pelaku ini atau mereka menyebutnya apa, affiliator,
Iya, 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 iya. Jadi mereka mentarget orang-orangnya itu dengan flexing ya istilahnya, kalau ini kan show off Iya, iya, iya. barang-barang Iya. bahwa hey, saya bisa beli ini karena saya ikut ini gitu kan. Jadi walaupun mungkin sebetulnya teman-teman yang kebetulan sempat terlanjur atau ya ikut-ikut binary option ini tahu bahwa itu sebetulnya bukan pure trading, tapi ya karena tergiur itu mungkin jadinya hilang ini ya. Kebawa. Iya, apa Iya. namanya? Jadi common sense-nya di put aside ya di Betul. Clouded ya, judgment-nya ya. jadi clouded kan. Karena yang dilihat, wow, ini loh hasil binary option. Wow, high return. Mereka lupa kalau high return biasanya high risk itu ya kan? Ya betul betul. Ya. Hmm. Nah, terus Ndah, menurut kamu nih ya, tadi kan Hmm. high return, high risk, dan kamu punya tadi punya pengalaman di retail trading. Kira-kira nih apa yang mesti diperhatikan sama teman-teman kita nih yang memang mau menggeluti atau mau mengetahui lebih jauh tentang trading atau investasi ini? Ya kalau investasi sih bagus ya. Hmm. Cuma memang semua investasi pasti ada risknya, ada risikonya. Jadi kalau mereka minat ya pelajari dulu masing-masing instrumen keuangan yang mereka minati ini risikonya apa. Karena satu instrumen itu dengan yang lain tuh beda-beda risikonya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, gitu kan. Nah, terus kalau memang itu juga mereka harus belajar money management ya, atau risk management. Jadi kalau misalnya mereka mau invest ya kalau bisa jangan semua uang tabungannya ditaruh untuk di satu investasi lah ya. Paling enggak berapa persen dari total tabungan yang dipakai untuk invest atau untuk trading gitu. Jadi mereka harus mengalami kerugian itu mereka masih bisa bertahan, mereka masih punya cadangan lain gitu loh. Iya, iya. Gitu. Iya, kayaknya kebanyakan yang apa namanya korban-korban dari si binary option ini mereka menggunakan hampir semua dari uang tabungannya mereka ya. Seperti itu. Jadi ya akhirnya ya tadi seperti yang kamu bilang bahwa di binary option kan ya nebak. Begitu dapat tebakannya betul ya dapat uang, kalau tebakannya apa salah ya uangnya hilang gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya memang kan katanya sistemnya dibikin banyak yang kalah ya. Iya. Nah, Nah, itu itu kan dia. jadinya hilanglah semua tabungannya ya. Iya, iya. Dan mungkin secara mental sama emosi mereka begitu kalah, mereka jadi kayak balas dendam mungkin ya, Cek, ya? Nah, itu Wah, kan gitu sebetulnya kan? ini ya psikologi orang yang senang berjudi kan begitu kan, semakin dia Iya, ini penasaran dia tambah lagi gitu loh. iya. Kayak addicted gitu ya jadinya ya? Iya, karena istilahnya saya pertama menang, mungkin pertama kali dia menang, menikmati lah, oh dapat menang uang banyak gitu kan. Tapi kemudian akhirnya entah memang sistemnya curang atau bagaimana akhirnya dibikin kalah-kalah terus otomatis kan rasa penasarannya tinggi gitu kan ya. Kemarin saya bisa kok nebak benar, masa sekarang nggak bisa gitu kan. Ya, Iya. tapi ya itu tadi yang kamu bilang, ya risikonya cukup tinggi, ya kan? Ya tadi apa namanya saran kamu cukup bagus, yang ya jangan semuanya dipakai, gitu. Karena Iya. kalaupun misalnya tadi apa namanya ya kalah, ya Habis udah. semua kalau iya, kalau Iya. mereka ya. Dan yang kasus yang lagi rame ini kan ternyata yang perekrutnya itu juga mereka nggak main kan, Cak? Mereka Iya. hanya merekrut ya, atau affiliator ini hanya merekrut kan? Iya. Setelah ini mereka hanya dapat bukan hanya, mereka dapat 80 sampai 70 sampai 80% dari Iya. kekalahan orang-orang itu, ya kan? Iya. Dan Iya. yang disangka mereka yang tadinya dari dari zero to hero gitu ya. Enggak sebetulnya ya. Iya, mereka pikir dari binary option ini kan, gitu kan, ternyata ya, Oke. Alright. menarik. Menarik banget. Thank you, Ndah, buat informasi tentang trading. Jujur nih, jadi apa ya,
diingetin lagi soal trading saham, trading ini gitu kan. Ya karena ya tadi mungkin mungkin apa ya, boleh kalau memang mau bermain di trading, instrumen keuangan lainnya, tapi ya itu tadi harus betul-betul yang kamu bilang, tahu sekali ilmunya dan resiko, ya bagaimana memanage risikonya itu sendiri, seperti itu. Dan kalau yang mau trading juga harus belajar analisis teknikal, itu sangat membantu. In my case ya, Cak, itu bantu banget gitu. Kayaknya di semua juga akan sama, Nda. Jadi yang tips kamu itu benar-benar harus penting banget buat teman-teman yang memang mau belajar di trading ini. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan instant achievement ya, Nda. Oke, menurutmu bagaimana dengan instant achievement ini? Kalau kaitannya dengan kasus yang lagi rame ya. Iya, kan tadinya kan kalau kita dengar nih ya rata-rata si affiliator yang pelakunya sedang diproses itu kan mereka kerjanya yang satu jadi buruh, satu apa gitu, yang istilahnya pekerjaan yang kebanyakan orang-orang mungkin melakukan hal yang sama. Tapi dalam waktu yang cukup singkat tiba-tiba mereka bisa mendapatkan kekayaan yang sangat fantastis. Ya kan? From zero to hero gitu ya. Iya, exactly, benar banget yang kamu bilang, from zero to hero. Nah, ya menurutmu gimana itu? Iya, instant achievement kayaknya nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini ya. Semua itu pasti butuh usaha ya. Bahkan seorang trader profesional pun mereka belajar dan butuh waktu sampai akhirnya mereka merasa nyaman jadi trader gitu ya. Menjadi trader dan hidup nyaman dari trading gitu ya. Itu mereka juga butuh waktu. Memang ada cerita-cerita yang fantastis gitu. Itu mungkin sih, tapi nggak banyak gitu. Kemungkinannya kecil. Dan dalam kasus yang lagi rame ini kan memang ternyata itu bukan achievement mereka kan. Mereka itu hanya memanfaatkan kerugian orang lain, mereka bisa begitu. Gitu. Jadi ya enggak sih, segala sesuatu tuh kayaknya perlu usaha ya, nggak ada sesuatu instan di dunia ini. Sekarang contohnya nyata aja, Cek, kamu, karir kamu sampai pada posisi yang sekarang ini, apa itu instan? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya kayak saya awal mula kerja di perusahaan International Courier ini, saya mulai dari posisi entry level ya operation, kemudian progressing ke semacam customer service yang handle customer yang revenue-nya besar, kemudian progressing lagi ke departemen sales, dan saya membutuhkan waktu sekitar 13 tahun. Jadi saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 13 tahun seperti itu. Jadi kalau untuk saya sama seperti kamu, tidak ada yang instan. Kalaupun ada ada tahapannya ya. Exactly. Kalaupun ada ya tadi sedikit sekali chance-nya gitu kan. Seperti itu. Tapi ya tetap harus ada progres. Contohnya misalnya kayak Indonesian Idol atau apalah yang itu, ya mereka instan, namanya terkenal, tapi kan dalam prosesnya pun ada ada seleksi, ya kan? Kemudian ada karantina, kemudian ada kompetisi seperti itu. Jadi tetap akan ada proses gitu loh. Seperti itu. Ya contoh-contohnya yang yang instan, famous atau viral itu kan paling bertahan berapa lama, ya kan, seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih ya segala sesuatu perlu proses, Mbak. Betul. Oke. Nice. Alright, thank you Nda for sharing soal trading semua binary option. Jadi kita semua mendapatkan pencerahan, jadi terbuka bahwa ternyata binary option itu bukan termasuk trading karena memang secara tidak langsung ya termasuk kategori judi seperti itu. Dan kalaupun misalnya memang mau invest di trading ya tadi belajar dulu, kemudian cari tahu dulu instrumen keuangan mana yang memang cocok buat masing-masing individu seperti itu. Dan satu ya harus sabar ya Nda.
Karena Oh, yang kamu benar. harus sabar. Jangan berharap langsung dapat hasil yang besar. Seperti itu. Oke. So terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast pertama kami kali ini. Sebelum kita tutup, Endah punya quote of the day yang mau di-share nggak? Oh iya, quote of the day kaitannya sama tadi ya, bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Jadi quote of the day is nikmati proses, hargai progres. Setuju banget dah. Nikmati Mhm. proses, hargai progres. Progres. Benar-benar setuju banget. Progres. Thank you. Thank you so much. Oke, so next podcast 2 minggu lagi ya, Ndah? 2 minggu lagi. Ya. Oke. Kita temanya rencananya adalah instant achievement, yes or no. Ya, karena ini menarik banget ya, apalagi di zaman yang segala gampang viral. Jadi ya kita tunggu obrolan kita di next podcast. Oke. Thank you. Thank you. Bye. Bye.